ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kan kami bacakan renungannya. Yesus sendiri yang menjanjikan kehadirannya yang senantiasa kepada setiap muridnya. Katanya, kan itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Kita sebagai murid Kristus harus menyadari betul janji Tuhan ini. Yesus akan dan pasti menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ini bukan janji hampa dan kosong, melainkan janji yang penuh kuasa dan pasti ditepati. Kita sebagai murid Kristus harus tetap yakin dan percaya bahwa Dia tidak mungkin berdusta. Jika Yesus berkata bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman, janjinya pasti ya dan amin. Itulah jaminan kita sebagai murid Kristus yang taat dan setia kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak, Ibu-ibu, kebenaran firman Tuhan pada hari ini yaitu bahwa firman Matius 12 ayat 19-20 itu meneguhkan kita, ya. Dan kita harus sadar bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita senantiasa. Ya, seperti di dalam ayat 20 tadi ya, 20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah suatu jaminan firman Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan dengan disertai Tuhan, kita seperti Bu Gusi tadi, kita harus menyampaikan berita Injil, berita kebenaran, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang, baik yang sudah percaya, tapi yang masih suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, dan juga menyampaikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus. Dan untuk kita jadikan murid Kristus, ya, bukan murid kita, itulah adalah murid Kristus. Kita hanya sebagai fasilitator saja yang dipakai alat oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Dan selanjutnya, marilah kita sharing firman Tuhan di breakout room. Kami persilakan Pak Andre. Silakan Pak Andre. Selamat siang. Gimana? Tadi banyak yang keluar terlempar ya. Pak Bambang juga terlempar juga. Tadi ada Pak Bambang, Pak. Bisa masuk terlempar. Nanti bisa masuk lagi, Pak. Termasuk lagi. Ya. Ya. Sudah selesai. Di room 1 ada Pak Trisolo. Pak Bambang saya masukkan ke situ. Room 1 tadi dengan berita sudah lengkap skornya. Pak Bambang Setiono belum. Baru Pak Bambang belum ya? Selesai. Terus langsung dipanggil. Ya. Ya. Kan cuma sedikit kan firmannya cuma 2 ayat pendek lah. Ini amat agung biasa kan. Ya, jadi harusnya nggak perlu lama-lama. Iya. Ya. Pak Bambang ada yang mau disampaikan? Yang belum? Pak Bambang? Halo. Disampaikan. Tadi belum selesai. Ya. Halo. Apa jaringan lagi dia? Iya. Jaringannya Pak itu. Ya. Silakan kelompok lain barangkali. Ya. Di kedua ada Pak Karel sama Pak Yumbuk. Ya. Ada yang mau disampaikan? Saya Pak sedikit Pak. Saya sedikit mau sampaikan. Pak Bambang baru dipanggil dari tadi mungkin nggak nyimak dia. Tertutup mic-nya, sering keluar juga terpental. Oke. Baik Pak. Jadi sedikit saya sampaikan. Oke. Bahwa
Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini kan sudah sering kita bicarakan. Tapi pada intinya kita atau saya akan menyampaikan bahwa ini kan bicara tentang amanat agung kan Pak ya, suatu perintah. Nah, bagaimana kita bisa menyelenggarakan atau melakukan pekerjaan Tuhan untuk bermultiplikasi kan, murid yang bermultiplikasi. Ya, jadi kita harus memenangkan jiwa atau menyelamatkan jiwa itu kan intinya, Pak. Nah, bagaimana kita menyelamatkan jiwa, bagaimana kita memenangkan jiwa, tentu seperti apa yang teladan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya itu di Lukas 9, Pak. Ya, saya di sini intinya itu, Pak. Dari di sini katakan bahwa maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan seterusnya kita baca. Artinya apa? Bahwa jangan takut ya. Intinya pertama kita jangan takut dan gentar ya. Dan jangan khawatir untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang banyak risiko nih Pak ya. Risiko satu. Kemudian juga jangan mengandalkan kekuatan kemampuan sendiri, tetapi andalkanlah yaitu senjata dari kuasa Allah yaitu Roh Kudus itu Pak. Jadi untuk kita bisa melakukan ada dua tadi, kita harus memiliki keberanian, kedua kita harus memiliki kuasa Roh Kudus, karena di dalam Matius yang ke-28 itu katakan kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan di bumi dan dinyatakan aku memberikan tenaga dan kuasa. Jadi itu kebenaran yang saya dapatkan Pak. Jadi kalau kita telah dipanggil dan dipilih, kemudian kita memiliki talenta untuk itu, karena setiap orang itu talentanya berbeda-beda. Jadi kalau ketika kita dipakai untuk itu ya harus lakukan. Jangan takut apapun yang kita akan hadapi ya. Kemudian pakailah minta kuasa Roh Kudus itu. Nah, bagaimana untuk kita dapat Roh Kudus? Mungkin itu perlu dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian teguran yang saya dapatkan bahwa ini adalah amanat agung, bahwa ada satu pengorbanan, ya, pengorbanan dan kekuatan ya, satu pengorbanan dan kekuatan yang harus kita miliki, ya baik itu secara rohani maupun jasmani. Oleh karena itu saya ditegur, persiapkanlah hati dan hidupmu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kemudian perbaikannya ini terkait di dalam bagaimana sikap kita, dari sikap pribadi kita untuk kita bisa melakukan amanat agung. Maka perbaikannya bahwa kita harus percaya dan yakin bahwa Allah itu adalah sumber segala kuasa dan sumber segala kekuatan. Itu kira-kira bagaimana perbaikan untuk mendapatkan itu. Maka saya harus hidup di dalam Tuhan. Hendaklah kamu hidup di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada kekuatan, ada kemenangan, dan semua kasih karunia itu ada dalam hidup saya ketika saya hidup di dalam Tuhan, mengadakan hubungan relasi dan melekat hati kita kepada Tuhan. Ya itu. Yang kemudian rencananya ya karena ini berbicara amanat agung dan sudah menjadi konsekuensi kita sebagai anak Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk melayani, maka juga saya harus berkomitmen untuk terus apa yang Tuhan kehendaki saya akan lakukan itu. Seperti yang sudah saya lakukan sekarang, saya adalah melayani, memberitakan kebenaran Injil dan melakukan kuasa Allah yang saya lakukan sesuai dengan kehendaknya itu. Yang melakukan perjamuan kudus, mengikuti kebaktian yang lain ya, kematian, perkawin dan sebagainya, saya akan ikuti seturut dengan kehendak Allah. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya siap untuk itu. Oke, terima kasih. Di kelompok 2, Mama Ita ada yang mau disampaikan?
Halo. Tes 1, 2, 3. Kenapa muter-muter kameranya? Cukup, Andre, cukup. Oke. Ya. Ya. Belum tak buka lagi kamera saya. Pak Karel, ada yang mau disampaikan? Ya. Ya. Kita semua sudah pernah dengar ya, banyak kita. Dan banyak orang katakan itu amanat agung. Amanat itu kan berarti apa ya? Perintah, penugasan. Dan saya melihat di sini bahwa yang disampaikan pada ini, amanat agung itu tidak saja dia bersifat, bukan perintah Tuhan bagi kita semua, tidak saja bersifat rohani. Ya. Saya teringat tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Puji ya. Ya. Mereka ke tengah hutan itu, melewati hutan karet sampai ke desa itu, mereka juga membawa kebutuhan mereka. Yes. Kebutuhan orang-orang yang ada di desa itu. Itu amanat loh itu tugas. Kita ingat, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Hari sudah malam, jauh dari kampung, nggak ada toko, nggak ada jalan. Murid-muridnya bilang suruh mereka pulang supaya cari makan. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu harus beri mereka makan. Dari mana dapat uang? Dari mana dapat makan? Waktu jauh dari perkampungan. Itu perintah Tuhan. Kamu harus beri mereka makan. Ini berbicara tentang jasmani. Ada apa mereka? Hanya 2 ikan dan 5 roti, itu aja cukup. Nah, saya sementara ini untuk menjelang Natal ya, bukan tidak boleh, ya. Boleh saja. Mungkin kita di gereja ya, ada meriah Natalnya, wah gitu ya, ada panitianya dan segala macamnya. Saya merintis saya beberapa ada komunitas etnis ya. Supaya Natal itu kita tidak saja berpikir tentang hal-hal yang menyukakan hati kita. Bagaimana kita belajar juga di hari Natal ini memberikan pada mereka yang membutuhkan pertolongan untuk menyenangkan orang lain. Supaya amanat agung, kamu harus beri mereka makan, itu kita bisa penuhi. Dan apa? Kita katakan, wah aku udah punya, aku udah bisa. Gitu. Mana cukup? Aku cuma punya kebutuhan kok, gitu. Bisa cukup orang 5.000 itu dengan ikan 2 ekor dari 5 roti, nggak cukup ya. Tapi Tuhan cukupkan. Saya belajar ini bahwa amanat agung itu tidak saja berbicara tentang kita pergi ya mengajar orang, baptis mereka, ajarkan hal-hal yang rohani, juga hal-hal yang jasmani. Karena itu kebutuhan mereka harus makan kok. Nah, dengan apa? Dengan apa yang ada padamu. Ya. Tuhan bilang itu kalau kamu memberi itu bukan dari apa yang tidak ada padamu, tapi apa yang ada padamu. Dan kadang-kadang apa yang ada pada kita itu kita berpikir, kalau saya kasih sama dia, saya kan tidak cukup. Saya akan masih kurang. Selamanya orang tidak pernah cukup dengan apa yang ada. Selalu kurang. Nah, saya belajar ya, untuk ke depan ya. Supaya mencukupkan apa yang ada, dan itu kita bagikan pada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ya. Mungkin di pinggir jalan atau di mana. Saya sedang merintis ini untuk Natal ke depan ada satu komunitas. Kami merindukan untuk mendaftar orang-orang siapa yang perlu dibantu dengan kemampuannya. Kita tidak kaya, tidak punya ya. Tapi seberapa ada yang kita punya itu kita berikan pada mereka. Karena itu amanat agung. Kamu harus beri katakan. Ya. Saya kira itu tambahan saya Pak Andre. Terima kasih Pak. Ya, oke. Luar biasa ya. Jadi kita jangan menyenangkan manusia, menyenangkan hati Tuhan. Betul tadi seperti yang disampaikan Ibu Puji kan. Ibu Puji Kartika. Menyenangkan hati Tuhan. Kebanyakan manusia gereja kan menyenangkan hati manusia.
Tapi nggak di gereja di Indonesia, enggak. Di sana lah. Di negara, di kutub sana. Di sini orang baik-baik semua. Biasanya orang-orang di negara lain tuh menyenangkan hati manusia. Kelihatan, wah, pakai seragam Pak Karel. Pakai seragam. Indonesia banyak, Pak. Indonesia banyak, Pak. Pakai seragam Pak Karel. Ini harus beli seragam lagi. Wah, iuran lagi. Enggak di sini. Di mana? Negara di kutub utara sana. Sini orang baik-baik lah. Sana sini banyak, Pak. Di sini nggak ada, Pak. Tapi di sana sini banyak, Pak. Ya, oke. Ya, ya, terima kasih atas pengertiannya ya. Jadi jangan sampai kita salah fokus. Siapa yang kita senangkan? Hati manusia atau hati Tuhan? Amanat agung itu untuk siapa? Ya, oke. Terima kasih. Ada yang mau tambahkan? Ya, oke. Ya, ini amanat agung memang amanat agung adalah perintah ya. Untuk itu perlu apa? Perlu berkorban. Bukan hanya berkorban, bayar harga. Nggak ada gratis. Ikut Kristus gratis. Tapi jadi murid Kristus nggak gratis, Pak. Bayar harga. Ada harga yang harus dibayar. Ada ego yang kita harus matikan. Supaya kita ngerti fokus. Fokusnya kemana? Jangan-jangan salah fokus. Ya, itu aja saya dapatkan. Ini ayat biasa lah. Oke, silakan Pak Trisuloh, United Prayer. Ya. Ada banyak yang didoakan. Ya, baiklah Bapak Ibu. Mari kita masuk sesi United Prayer. Saling sedikit mendoakan. Pak. Ya. Sedikit Pak Tri. Ya, sedikit 1 menit Pak ya. Ya. Jadi kita harus kameranya Pak, kamera. Iya. Ya. Jadi kita harus memperhatikan konteks pembicaraan kita, Pak. Jadi kalau kita bicara secara umum amanat itu memang apa yang dikatakan oleh Pak Karel bahwa amanat itu suatu perintah yang harus dilakukan. Tetapi dalam hal ini tujuannya akan berbeda. Amanat secara umum dengan amanat dalam konteks Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini. Nah ini saya sedikit aja Pak menambah kalau ya benar-benar sedikit ya Pak ya. Benar-benar sedikit saya ya, ini aja Pak. Saya udah waspada kalau bilang sedikit ini tahu-tahu 10 menit. Iya. Enggak Pak. Enggak Pak. Ini kan Pak, ini penting Pak. Mengapa saya sampaikan penting Pak? Oke. Saya cuma fokus di kata sedikitnya ini. Yang perlu saya sampaikan. Ya nggak apa-apa, it's okay. Ya. Jadi kita bicara itu harus ada konteks yang kita bicarakan dalam teks apa gitu Pak. Jadi kalau kita bicara teks amanat secara umum ya tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak, ini menurut saya ya disampaikan oleh Pak Karel tadi. Tetapi kalau kita bicara teks Matius 28 18 sampai 20 ya 19 sampai 20 itu adalah amanat agung yang telah disampaikan oleh Allah ketika kebangkitannya, Pak. Setelah kebangkitannya, apa artinya? Bahwa di dalam amanat agung ini harus dilakukan adalah untuk menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan jiwa, ya. Kemudian juga untuk di samping menyelamatkan dia, untuk memberikan satu kesaksian bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Itu yang maka bagi kita yang telah dipanggil untuk menjadi pelaku amanat agung, maka kita apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi sebenarnya yang perlu saya ingin sampaikan itu kita Matius 28 18 sampai 19 20 itu adalah lebih dari 1 menit Pak Bambang. Iya. Kalau apa? Iya. Apa aku bilang? Itu. Iya. Silakan Pak. Ya itu aja Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Setelah kita masuk. Ya, terima kasih. Kita masuk sesi unit prayer ya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada masalah pergumulan
itu bisa disampaikan, nanti kita doakan bersama. Kami silakan. Itu Tadi, Bu Melani, ya, itu yang saya kirim di WA ya, ke Pak Trisulo. ya, tadi sudah saya baca. Oke. Anak Bu Marta namanya Melani ya, Ya. masih di dalam bimbingan psikiater karena emosi dan kejiwaannya masih belum stabil tadi ya. Ya, Bu Melani ya anggota kompak ini juga. Iya, untuk kompak. Ya. Sekarang enggak masuk ya? Enggak masuk kompak Dia ya? masih perawatan psikiater, Pak. Oh iya, iya. Dan bapaknya juga datang dari Manado sehingga dititipkan ke bapaknya. Nah, ini Bu Marta mohon didoakan. Ya. Saya Pak, Oh iya, Pak Tri, saya tetap telinganya nih belum sehat banget. oh iya, iya, iya. Bu Rita ya? Iya, Iya, Bu Rita. Telinga belum sehat. iya telinga kiri. Oh iya. Masih ada lagi? Pak Yumbuk itu mau bicara ya? Pak Yumbuk. Pak Yumbuk. Ya, silakan Pak Yumbuk. Tadi buka mic ya. Ya, salam Pak Yumbuk. Ya, silakan. Suara kecil sekali nih Pak. Ya. Tidak ada yang perlu didoakan Pak Ibu? Ya. Ada yang mau didoakan Pak? Oh, sebentar saya ke kota ini. Tolong doakan kami, doa pengerja sebentar Pak. Apa didoakan apa Pak? Ada doa pengerja sebentar jam 7 malam. Supaya bisa Tuhan menyertai pergi dan pulang. Oh. Nanti malam ya Pak? Ya. Oh, di mana itu Pak? Kemana nanti malam? Itu di jemaat pusat di Waika Bubak. Oh, ke jemaat. Oh iya. Ya. Jemaat yang Jakarta Pak? Jemaat pusat Jakarta bukan? Bukan. Sumba. Di Sumba nih. Oh, di Sumba. Di jemaat pusat Waika Bubak. Pak Karel tahu tuh lokasinya itu. Pak Karel hafal tuh. Ya, ya. Ya, kalau tidak ada lagi untuk pergumulan Bu Marta yang anaknya Melani sakit masih dalam psikiater, ini mohon didoakan Pak Karel ya yang mendoakan. Ya. Kemudian Pak Jumbo ya nanti malam jam 7 akan ke pusat, kiranya dilindungi disertai dalam perjalanannya. Ya ini Pak Bambang Setiono. Ya, kemudian doa penutup. Bu Rita belum didoain ke siapa? Pak Tri, kupingnya. Oh iya, siapa Bu Rita telinga kiri. Oh iya, iya. Bu Rita telinga kiri ya. Iya, ya. Nanti saya doakan Pak. Oh, jejarnya satu. Tadi Pak Karel. Pak Karel sekalian. Ya, sekalian. Ya. Boleh. Iya, iya. Nah, kemudian doa penutup. Ya, saya sendiri ya, nanti yang mendoa penutup. Ayo silakan. Pak Karel dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau siang hari ini kami ada bersama-sama dalam lingsum kompak yang Tuhan. Komunitas yang sepakat untuk menentukan waktu dan kebersamaan kami. Kami sudah membaca sebagian daripada firman-Mu tentang apa tugas kami sebagai murid Tuhan di tengah dunia itu. Untuk kami pergi memberitakan tentang kebenaran firman-Mu, mengajar orang, dan membaptis orang. Ini tugas amal diberikan bagi kami. Khususnya dari Matius 28. Ada banyak hal Tuhan yang kami akan alami dalam kehidupan ini. Kalau kami mau berbicara Tuhan tentang penginjilan untuk membawa orang-orang lebih dekat kepada Tuhan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Putri, bagaimana penginjilan mereka, desa yang terpencil. Mereka juga membawa firman Tuhan, mengajar, membawa apa kebutuhan
kebutuhan mereka, jasmani mereka. Tuhan, beri hati baik kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami tidak menjadi egois dengan kebutuhan kami. Kami belajar juga Tuhan untuk bisa berbagi kepada orang lain. Berkati kami Tuhan dan berkati. Terima kasih Tuhan kalau siang sore hari ini kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami gangguan dalam kesehatannya. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Rita Tuhan yang telinganya terganggu, telinganya terganggu Tuhan sejak kemarin. Dan berdoa Tuhan Engkau jamah, Engkau berkati anugerah-Mu Tuhan, segala obat yang dipakai Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan telinga dari Ibu Rita. Dan kami percaya besok hari sudah disembuhkan dalam nama Tuhan. Amin. Hari Senin kami berkumpul lagi dan kami mendengar bahwa telinga kiri dari Ibu Rita sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Melani Tuhan yang mengalami gangguan kejiwaan. Tolong dia Tuhan. Jamah ini dia sedang terbaru di rumah sakit. Tuhan jamah dia Bapak Ibu. Dia anak-Mu Tuhan. Kami tidak melihat kepala siapa. Tapi kami mau berdoa Tuhan supaya kuasa-Mu itu dinyatakan dalam kehidupan Ibu Melani dan keluarga. Kita berdoa Tuhan, kuatkan keluarganya, ibunya, suaminya, dan anaknya Tuhan. Kuatkan mereka supaya mereka tabah menghadapi persoalan sakit penyakit yang dialami oleh Ibu Melani itu. Belajar kami melihat bagaimana dalam kehidupan kami semua ada rencana Tuhan yang indah yang akan kami alami dalam hidup ini Tuhan. Inilah proses yang harus kami jalani Tuhan. Amin. Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup. Haleluya, benar Tuhan. Sudah. Terima kasih Roh Kudus. Besok hari kami akan mendengar bahwa Ibu Melani sudah dipulihkan dan Ibu Rita juga sudah dipulihkan. Yes, amin. Dalam nama Yesus kami terima kesembuhan. Haleluya. Amin. Lanjut Pak Bang Setiono, doakan Pak. Iya Pak. Pak Yumbuk tadi acara apa Pak? Nanti malam ini jam pengerja Pak. Pengerja Pak. Doa pengerja. Doa pengerja dari jam 7 sebentar. Apa Pak? Seminar pengerja? Doa pekerja. Pengerja. Pelayan gereja. Pelayan Ya, Pak. Pelayanan doa pekerja di gerejanya. Oh ya, baik. Mari kita satukan hati. Bapa di dalam surga, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu datang kembali kepadamu Bapa dengan keyakinan yang kokoh bahwa hanya Engkau-lah Allah yang memiliki otoritas dan kedaulatan yang tertinggi di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Jika kami melakukan segala sesuatu sesungguhnya adalah untuk kemuliaan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa tugas kami umat-Mu yang telah Engkau ciptakan yang mulia ini adalah untuk memuliakan Engkau. Itu sebabnya Tuhan, pada siang hari ini kami menyerahkan Bapak Yumbuk ke dalam tangan kuasa kasih-Mu Bapa. Jika nanti malam akan melakukan kegiatan doa untuk pengerja, kiranya Tuhan Engkau mendengar segala seru doa dari seluruh jemaat, bahkan di bawah koordinasi dari Bapak Yumbuk sebagai gembala Tuhan. Kiranya Engkau mendengar apa yang menjadi keperluan kebutuhannya.
Dan semua itu tentu adalah untuk kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, dan penjagaan-Mu, sehingga apa yang akan dilakukan nanti malam betul-betul ada kuasa, ada hadirat-Mu menyertai mereka, sehingga betul-betul juga mereka akan merasakan betapa baiknya Engkau, bahkan betapa besar kasih-Mu Tuhan buat jemaat yang hidup di dalam Engkau Tuhan. Tolong Tuhan, di dalam acara sebentar, malam nanti Engkau berikan keamanan dan keberlangsungan dengan aman, tentram, penuh dengan damai dan sukacita. Dan kami yakin ketika mereka kembali ke tempat masing-masing juga Tuhan, Engkau akan sertai dan semua di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga mereka pulang dengan selamat, tidak ada satu kurang apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, permohonan kami untuk Pak Yumbu di dalam acara nanti malam Bapak. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pak Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur ya Bapak atas perlindungan, penyertaan Tuhan, dan juga atas kehadiran Tuhan, dan ikut campur tangan Tuhan kepada kami kompak siang ini ya Bapak, sehingga kompak siang ini dapat berjalan dengan baik, lancar, khidmat, dan tekun. Ya Bapak, mengucapkan terima kasih, syukur padamu ya Tuhan, karena kami telah dapat mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Banyak firman Tuhan yang kami dengar ya Bapak, dapat menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami, bahwa Tuhan selalu menyertai kami di dalam kehidupan sehari-hari sampai akhir zaman. Sehingga Bapak, kami tidak khawatir, tidak takut di dalam menghadapi segala masalah, pencobaan, penggodaan, dan kami tidak takut khawatir untuk menyampaikan berita Injil, berita keselamatan kepada orang-orang lain yang percaya kepadamu, ya Tuhan, untuk akan kami bawakan, jadikan murid, kita muridkan untuk menjadi murid-murid Kristus. Ya Bapak, selanjutnya kami berdoa kiranya Tuhan berkati Pak Yumbu, sekeluarga dan pelayanannya. Tuhan berkati Bu Rita dan keluarganya dan pelayanannya. Tuhan berkati Pak Karel beserta keluarga dan pelayanannya. Tuhan berkati Pak Bambang Setiono, seluruh keluarga dan pelayanannya. Dan Tuhan berkati Pak Andri dan seluruh keluarga dan pelayanannya. Dan kiranya Tuhan berkati kami sendiri ya Bapak, kami sekeluarga dan pelayanannya. Ya Bapak, doa siang hari ini kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berkenan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Tanpa kami tapi bukanlah kami bebaskan dari perintah pemimpin yang punya saja dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya. Marilah kita menerima berkat Allah Bapa, sumber berkat dan juga sumber kekuatan. Ya, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kebaikan dan sumber keselamatan. Dan Roh Kudus adalah sumber damai sejahtera yang melindungi, menyertai, dan memberkati kami semuanya kompak siang pada hari ini. Amin. Mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Oke, Sampai makasih. ketemu lagi. Terima kasih Pak Tri. Ya, Mama pamit Ita, ya. Pak, Ya, Pak pamit. Bambang, Pamit Pak ya. Tumbuk, Pak Karel, Pak Sulo. Tuhan berkati. Ya, pamit.